Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Sebentar kami Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa. Lawat kami Tuhan, apapun yang Engkau ingin katakan kepada kami, katakanlah Bapa. Mari Bapa, biarkanlah kami yang mendengarkan firman-Mu bukan hanya mendengar Tuhan. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, bantu kami untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkanlah hamba-Mu yang keluar dari mulutnya sekarang ini Bapa itu berasal daripadamu. Dan mari Tuhan fokuskan segala pikiran kami hanya kepadamu. Mari Tuhan roh apapun itu yang tidak berkenan daripadamu Bapa, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan fokuskan kami apapun yang sesuai dengan ada di dalam diri kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini memasuki bulan Juli ya. Sudah tidak lama lagi, sebentar akan masuk Desember pasti. Karena ini adalah pertengahan di tahun 2021. Kalau kita mengingat Bapak Ibu Saudara, awal-awal Mr. Corona ini datang, ya kan. Awal-awal itu Maret 2019. Saya ingat betul karena bulan Februari saya diundang untuk bersaksi di Sentul, kemudian itu akhir-akhir Februari kan mulai rame di Wuhan dan masuk ke Jakarta, di Depok dan sebagainya. Sampai akhirnya tiba-tiba kami tidak boleh mau PSBB itu 2 minggu ya, mau PSBB 2 minggu dan abis itu itu kita pikir 2 minggu selesai. Ternyata 2 minggu dikasih tahu PSBB ya memang, tapi tetap tidak boleh ada kegiatan. Terutama saya waktu itu jualan di kantin sekolah. Jadi otomatis sampai sekarang keadaan kantin di sekolah itu barang-barangnya itu saya udah nggak tahu tuh mesti gimana. Dan saya mendengar belakangan ini banyak guru-guru yang biasanya belanja di kantin gitu, kemarin ada 1-2 guru itu meninggal karena COVID. Jadi eh, apa? Jadi kemungkinan juga kantin bukanya masih sangat lama, ya. Kantin dan olahraga dan eskul kemungkinan sangat lama. Sekolah sudah mau mulai buka, ada kuesioner, kemudian datang lagi virus varian baru namanya Delta. Kemudian nanti akan datang lagi virus yang lain, varian lain, mutasi yang lain ya. Jadi dia seperti handphone, setiap tahun meluncurkan produk-produk baru ya kan. Nah, nanti kan ada iPhone itu bukan 12 Pro tapi nanti keluar 13. Nah, COVID juga bikin varian baru lagi. Jadi ya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan keadaan ini membuat kita semakin hari semakin kayak akhirnya kita berpikir gini, aduh udah capek deh gitu, sampai beberapa teman desperadonya, udah jangan ngomong-ngomongin kopat-kopit katanya. Udah yang penting kita ngomongin aja yang enak-enak, yang bagus-bagus. Itu ada banyak orang berpikir seperti itu tuh positif. Ada juga maksudnya dia melarikan diri dari kenyataan. Mau nggak diomongin, mau diomongin Mister Covid ya tetap ada gitu. Mungkin teror kekhawatirannya yang mungkin akan dikurangi kalau kita nggak ngomongin lagi, kali begitu ya. Ya nggak tahu deh, setiap manusia punya cara untuk menghandle dirinya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, keadaan ini juga menekan begitu banyak kita semua, bukan hanya orang tua, bukan hanya lansia, tetapi juga yang kasihan memang lansia ya, Bapak Ibu. Lansia itu kan udah tua, banyak penyakitnya, terus divaksin nggak bisa ya kan. Ada teman saya kemarin ikut di Mabes rombongan saya, kemudian nggak bisa gara-gara darahnya tinggi, di tensi tinggi banget 190, nggak bisa. Kemudian kemarin bikin lagi, Babinsa telepon lagi, bikin lagi di GBK, saya ajak lagi, ikut lagi teman saya gembala ini, dan diukur lagi masih 190. Ini padahal memasuki vaksin yang kedua, vaksin yang pertama waktu itu lolos. Dan sudah melewati hampir 2 bulan lebih di vaksin pertamanya. Nah kemudian akhirnya orang tua itu, jadi banyak sekali orang tua lansia mau divaksin nggak bisa karena penyakitnya udah terlalu banyak. Ya kan? Dan yang anak muda apalagi. Kemarin saya sering lihat di Facebook gitu ya Bapak Ibu Saudara, banyak yang tiba-tiba pulang ya. Bahkan kita sama-sama tahu Ibu Rahmawati Soekarno Putri itu juga pulang gara-gara COVID ya. Jadi kalau sekarang penuh ruang ICU, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Yayu, ruang ICU boleh penuh. Tetapi saya tahu kalau anaknya presiden, mantan presiden pasti
inilah ya, ada privilege yang bisa dikasih, tetapi itu nggak bisa membeli gitu. Mungkin dia udah punya Ivermectin, obat yang lagi viral begitu, mungkin dia bisa dapat walaupun sekarang katanya pabriknya mulai mau ditutup gitu ya, tapi terus kemudian mungkin bisa dapat, tetapi usia sudah selesai. Dan, varian baru ini, membuat orang bukan lagi main-main. Kemarin di depan warteg bapak-bapak itu yang gemuk, yang sering makan di warteg ya tahu owner-nya gemuk baik sekali gitu ya, tiba-tiba sakit dan meninggal waktu perjalanan pulang ke Jawa. Nah hari ini Pak Kellen, kalau tahu Kellen itu yang hitam badannya, kulitnya hitam badannya agak gemuk, juga pulang hari ini jam 2 pagi tadi. Jadi banyak sekali ya. Saya tanya sama Babinsa, "Bagaimana Pisangan Baru, Pak?" "Ibu kalau diceritain mah serem dah," katanya. RW 12 gitu. Tiap malam Bapak Ibu bukan hanya di rumahnya Pak Agus, kedengeran Pak Agus kan rumahnya dekat Pondok Rangon tuh. Jadi ambulan itu udah jadi kelangganan untuk bunyinya ya. Awal-awal mungkin agak kaget, lama-lama udah terbiasa. Nah saya di Pisangan Baru ini, itu sering banyak dengeran gitu. Nah, wang wing wang wing wang wing wang wing gitu. Banyak banget gitu loh. Dan saya nggak tahu apa itu yang sakit, apa itu yang meninggal. Ya, Bapak Ibu itu membuat kita semakin apa? Nggak berani kan. Jadi gimana gitu, tempat yang nggak aman ya di rumah, tapi di rumah ternyata juga nggak aman. Kemarin temannya Yayu bilang, Yayu cerita temannya Bu Yayu ada suaminya gitu, istrinya sangat menjaga protokol kesehatan, nggak keluar kemana-mana, nggak jajan, nggak belanja, nggak kemana-mana. Suaminya habis ketemu klien pulang bawa virus, sekarang nggak tahu keadaannya bagaimana, tapi lagi tunggu plasma konvalesen. Ya, kalau udah masuk minta donor plasma itu berarti udah agak serius, sangat serius. Ya, tapi kalau udah dapat dan cocok plasmanya, misi lumayan, kekebalan tubuhnya lumayan tinggi. Bapak Ibu ini kan di depan mata semua ya, benar nggak? Saya bersyukur Acau udah dikasih kabar minggu lalu, beberapa hari lalu sudah negatif. Uncai PCR-nya negatif ya, dan Mama Gebi ya pasti juga negatif ya. Saya kaget nih lihat Mama Gebi, itu kan udah lama ya Oma, sebulan lebih kita nggak ketemu, 2-3 minggu ya. Rambut menyala itu ya, udah sehat itu tandanya ya kan. Kemarin kan dikucel-kucel kunyuk gitu ya, puji Tuhan lolos ya Oma ya, puji Tuhan ya. Ya saya percaya bahwa kita semua, jadi gini, buat apa Bu jadi prokes kalau kita tetap kena? Ya itu kan Tuhan punya perkara, tapi kebagian kita ya jaga prokes, amin ya. Nah kenapa sih ngomongin ini? Karena ini ada relevannya, ada sambungannya dengan khotbah saat ini. Bapak Ibu Saudara kalau ingat kemarin, bulan lalu adalah temanya gimana? Garam dan terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Nah bulan ini kita temanya adalah jangan padamkan roh. Nah, untuk ini sulit, ya kan? Kalau janganlah padamkan roh, itu berarti larangan. Jangan duduk di situ, ya kan? Jangan pegang, gitu. Nggak boleh gitu. Jadi kata jangan itu adalah sesuatu yang larangan gitu, keras. Dan itu dari diri kita, jangan padamkan roh ya Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saya ulang lagi, Roma 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak alasan untuk kita padam roh kita. Ada banyak. Ke gereja online, sebentar lagi beberapa hamba Tuhan mendapat sama seperti yang saya dapat gitu ya, dan itu terkonfirmasi bahwa sepertinya sebentar lagi ibadah online pun ini nggak bisa. Itu yang mulai agak saya harus siap-siap ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin Pisangan Baru puji Tuhan cepat tanggap, langsung dibuat begitu. Nah teman saya sebulan yang lalu bikin acara syukuran ulang tahun sekalian perdana ibadah onsite. Wih bahagia, udah onsite gitu ya. Saya diundang tapi saya nggak datang. Karena saya berpikir onsite pasti ada 100-200 gerejanya gede gitu. Wah saya nggak berani datang deh. Apalagi di daerah Jakarta Barat jauh sana deket Cengkareng. Kejauhan sebenarnya saya hitung-hitung ongkos juga udah jauh dah, nggak ada gitu ya. Lagi pula onsite, saya udah berpikir onsite gitu, what gitu. Nah Bu, Ibu kayak orang nggak beriman, iya kalau saya melayani, datang nih. Misalnya pemakaman atau penghiburan ke rumah duka saya berani aja. Tapi kalau saya untuk celebrate ulang tahun apa saya mendingan gak usah gitu. Bukan masalah iman gak beriman ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, nah kemudian jemaatnya udah banyak datang.
Nah kemarin gubernur udah bilang, Departemen Menteri Dalam Negeri bilang, ibadah online lagi, mulai tanggal 4, mulai tanggal 3 kan, tanggal 3 sampai tanggal 20, it's mean 1 bulan. Online kembali. Nah gimana keadaan jemaat nih? Ada orang bilang, saya nggak bisa ibadah kalau nggak onsite. Gitu. Saya nggak bisa ibadah kalau saya nggak ada di tempat gitu. Emang awal-awal juga gitu ya. Saya juga begitu. Tetapi thanks God bahwa kita udah terbiasa akhirnya. Makanya firman Tuhan melawat kita pagi ini adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, Roma itu pusat kekaisaran Romawi. Kalau kata sekarang mah ibu kota gitu. Ya. Roma adalah pusat kekaisaran Romawi. Nah, Paulus menulis kitab Roma pada saat dia berada di Korintus. Jadi dia nggak ada di Roma. Dia nggak tulis di Roma, tetapi dia ada di Korintus. Dia tulis surat di Roma dan itu surat yang paling panjang di Roma. Ya, nah karena dia ibu kota, karena dia pusat kekaisaran Romawi, maka banyak bangsa-bangsa apa jadi pusat niaga juga gitu kan. Di Korintus iya, Korintus pelabuhan. Nah Roma pusat pemerintahan ada di situ. Begitu banyak orang, suku-suku di mana banyak bercampur di sana. Dan banyak kebudayaan yang mulai menyerap kekristenan di sana. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa yang terjadi bila roh kita padam Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah kita menjadi cepat menyerah. Kalau roh kita padam, mati lampu, seperti mati lampu gitu, mati lampu, gelap gitu ya, padam. Kalau garam dan terang dalam diri kita udah padam, roh dalam diri padam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menjadi orang yang cepat nyerah. Mau lagunya jangan menyerah gitu kan. Mau lagunya apa kita menjadi orang yang cepat menyerah. Udahlah desperado apa ya, pesimis gitu. Ya lulus sekolah, jangan mimpi deh, kuliah jangan mimpi deh. Kerja aja belum tentu dapet gitu. Apalagi sekarang udah banyak pengangguran yang kerja dipecat-pecatin, kamu lagi mau nyari kerjaan. Jangan mimpi deh, menyerah. Aduh, ngadek sana ditolak, di sini ditolak, wah gitu. Bapak Ibu Saudara tahu waktu pendiri Kentucky Fried Chicken, itu dia berapa kali, udah tahu ceritanya kan, berapa ratus kali dia coba percobaan bikin Kentucky ayam itu, dan ayam itu tidak serta-merta langsung booming. Berapa kali bikin, kagak laku, dimakan sendiri. Ayam ditepungin, dibikin, ditambahin garam, ditambahin lada, kagak laku, dimakan sendiri. Terus begitu terus sampai dia tua. Sampai tua dan kemudian sampai waktu tua baru dia menuai. Sekarang siapa yang nggak tahu Kentucky, KFC? Semua tahu. Sampai di jalan-jalan dibilangnya Kentucky, ya kan? KFC awal-awalnya. Nah itu dengan tema orang yang nggak pernah menyerah. Nah tapi apabila roh kita dalam kita cepat padam, maka kita menjadi pribadi yang cepat nyerah. Ah udahlah COVID lagi. Ntar kopat, ntar dia punya varian baru. Udahlah sekarang di rumah main game, tarik selimut, udah deh biarin aja. Di luar mau jadi apa kayak. Padahal di dalam rumah kita bisa. Bisa kan kita bisa bikin sesuatu. Ya kan kita bikin apa ya, ada ide-ide yang kita sedang keluarkan nanti kalau pada waktunya bisa. Tapi kalau orang yang nyerah Bapak Ibu Saudara, udah nyerah. Teman saya ada ya, dia sakitnya gak parah-parah banget, tapi dia nyerah. Sampai sih bilang gini, yuk kali-kali main ke Darmais. Di situ ada begitu banyak orang penderita kanker, struggle, berjuang, nggak menyerah dengan keadaan. Aduh maksudnya gaji cuma numpang lewat doang, udahlah, males lama-lama kerja sama aja, nyerah, enggak. Anak-anak sekolah ya, Flore, Radit yang masih sekolah, Laura semua ini. Saya tahu kondisi kalian itu nggak mudah, ya kan? Sekarang nggak boleh main anak-anak karena Delta menyerang anak-anak. Teman saya ada anak bayi, itu sekarang lagi kena COVID. Aduh kasihan, masuk ke kitabisa.com karena biayanya besar sekali nggak ditanggung oleh BPJS. Aduh, masih bayi, 3 bulan kena COVID. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu bagaimana rasanya ya? Badan kita ini kayak baru kayak gini ceritanya. Kita masuk ke air, jatuh kecemplung air, baru mangap kepala, dibebetin lagi, baru kepala nongol, dibebetin lagi, kayak begitu keadaan kan? Aduh, akhirnya kalau misalnya orang yang nyerah, ya udahlah, nggak usah nongol-nongol lagi.
Iya kan? Tetapi itu yang terjadi apabila roh dalam kita padam. Kita menjadi orang yang mudah menyerah. Padahal Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu dan keadaanku, apapun keadaan Jakarta, apapun keadaan Indonesia sekalipun, engkau dan saya dipelihara oleh Tuhan. Asal janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini gereja online males. Yuk sekarang gereja mana? Enggak jelas. Udahlah gak usah ada gereja-gereja. Gitu. Itu baru online aja udah males. Apalagi kalau udah gak ada online juga. Sekarang tidak bisa online misalnya. Semua di rumah masing-masing ya. Nanti sebulan sekali saya berusaha. Yang namanya saya gembala, saya berusaha. Datanglah atau apalah, mungkin saya gak bisa datang. Mungkin pakai WA atau apa, pokoknya ada cara deh pasti ada 1001 cara. Tetapi itu akan mempersulit, aduh ribet amat, mau ke gereja aja ribet amat. Dulu Bapak Ibu Saudara, ribet bangun pagi. Gereja mulai jam 9, terus selesai jam 11 ya misalnya. Udah selesai, kita datang kelas setengah 10, malu. Itu perjuangan zaman dulu. Tapi orang bilang ayo ke gereja. Sekarang, wah. Kalau kemarin Bapak Ibu Saudara onsite segen-segenan, percaya deh di online pun akan hilang. Percaya, saya bisa tahu itu. Jadi bisa tahu, kalau di onsite aja kayak kapal selam, timbul tenggelam, apalagi di online yang harus kuota. Terus kemudian gak ada yang ngomelin. Nah iya. Dan nanti pas udah online begini, selesai gak boleh lagi online, gak ada lagi fasilitas online, Bapak Ibu Saudara, terus kemudian harus di rumah masing-masing, lebih lagi, itu cara iblis memang. Supaya cintamu dan cintaku semakin luntur sama Tuhan. Paulus sudah bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mau apapun keadaannya, jangan kerajinanmu kendor. Amin. Amin, halo. Ya. Biasakan tetap. Jangan tidur jam 3 pagi, bangunnya jam 3 sore. Terus bangun karena lapar. Kalau nggak lapar nggak bangun-bangun. Ya kan, datang keluar kamar, dibuka tudung saji nggak ada nasi. Nggak ada duit mah. Kenapa? Lapar. Bukan Ezra, ini yang lain. Ya kan? Aduh gitu. Tapi kalau Eja di kamar dia ngedit gitu kan, apa gitu. Makanya kemarin dia ulang tahun ada banyak yang ngasih kue, pizza gitu kan. Dari mana Ezra? Kepo. Ternyata temennya ada yang namanya kepo. Nah Bapak Ibu Saudara, nah itu yang terjadi kita jadi cepat menyerah. Coba bilang kiri kanan kalau ada temennya. Kalau nggak ada temennya ngomong sama bangku apa meja. Jangan menyerah gitu. Amin. Jangan menyerah. Bilang sama diri kita coba. Jangan menyerah Yuli. 1, 2, 3 bilang jangan nama Yuli. Ke diri sendiri namanya ya. Sebut nama sendiri. 1, 2, 3. Jangan menyerah Yuli. Ya gitu ya. Jangan salah sebut nama. Ya. Oke. Jangan menyerah. Kelihatan dari yang saya bilang. Onsite bisa ramai seru. Wow, rayakan ya kan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bang, 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 bang. Wow, lampu kedap-kedip. Seru. Begitu onsite, aduh. Begitu online, aduh udah enggak. Bangun kesiangan, alasan lah kota habis. Padahal buat main game, habis. Wah, kotanya habis. Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang yang kita sedang lakukan gembala dan tim kerja, ya para pekerja itu melakukan sekarang men-trigger terus supaya apa? Pada waktu nanti online sudah pun tidak bisa, Bapak Ibu sudah punya bekal. Bapak Ibu tahu bahwa kita adalah garam dan terang. Bapak Ibu tahu jangan padamkan roh, itu bekal loh. Suatu saat nanti kita semua udah gak bisa kontak lagi mungkin. Ya kan susah untuk kontak sama satu sama lain. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah jangan padamkan roh. Amin. Jangan cepat menyerah ya. Jadi cita pertama yang terjadi bila roh kita padam adalah kita jadi orang yang cepat menyerah. Kedua, kita selalu hidup penuh tekanan. Jadi kayak gini loh, masalah tuh sebenarnya semua punya, ya kan? Siapa di sini yang nggak punya masalah? Mungkin duit ada yang nggak punya duit ya, ada ya. Tapi kalau masalah pada punya ya, punya dong stoknya atau mau dibagi gitu Bu, gitu kan? Siapa di sini yang punya masalah? Saya. Siapa di sini yang masalahnya paling dikit? Saya paling besar Bu. Wah, mulai cerita kan banyak masalahnya, iya kan?
masalah itu gampang buat diceritain gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi orang yang rohnya padam, hidup penuh tekanan. Mukanya no smile. Lihat aja, orang yang penuh tekanan itu, kalau ngomongnya di mana, matanya di mana, ya kan? Kadang-kadang matanya jelas, senyumnya jelas, tapi pikirannya nggak jelas. Nah itu susah diprediksi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat nih pikirannya nggak jelas nih, gitu. Ya kan? Orangnya penuh tekanan gitu. Aduh, kenapa sih banyak masalah? Ini kok, aduh, gimana ya? Saya tuh kuliah tuh susah banget mata mata pelajaran saya kuliah tuh orang-orang 4 tahun, saya tuh kalau bisa 10 tahun loh. Kenapa emang? Aduh pokoknya padahal masalahnya sebenarnya dia bisa ngerjain skripsinya. Dia nggak mau kerja-kerjain gitu. Nah kemudian saya tahu skripsi itu perjuangan darah. Saya kan pernah waktu kemarin itu kan saya berjuang tuh tanya Elianus. Sampai saya telepon Elianus itu. Bapak Ibu tahu nggak jam 2 pagi saya masih teleponan sama dia. Udah jatuh tempo. Wah Eli saya nyerah aja deh Eli. Jangan Kak semangat semangat gitu kan. Aduh Eli nggak sanggup nih. Udah gitu Nancy lagi datang. Bab 3 Nancy lu kerjain aja dah. Aduh nggak bisa harus kerja sendiri. Wah apa kualitatif kuantitatif. Lah mendingan saya bikin asinan se-RT daripada saya ngurusin yang begituan. Ya kan kudu. Akhirnya udah saya terusin lah. Dengan terseok-seok. Lo nggak skripsi saya nilainya? B+. Saya bingung bisa B+, saya pikir C aja udah cukup ya. Tapi puji Tuhan lumayan lah ya, IP-nya 3, lumayan ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi orang yang rohnya padam itu tekanannya penuh tekanan. Pernah lihat teman yang penuh tekanan? Atau mau ambil kaca dilihat? Atau mau ambil kaca ngelihat orang yang penuh tekanan gitu? Lah, gue dong, iya itu ya. Nah orang yang penuh tekanan itu gak bisa ketawa. Tapi orang yang istilahnya rohnya menyala-nyala dengan orang yang rohnya padam, itu kalau hal yang sedikit aja bisa lucu gitu. Misalnya ya, ada teman gitu kan, biasanya rambutnya kayak saya belah tengah gitu. Terus tiba-tiba dia belah pinggir, karena rambutnya agak gini jadi stock on you. Zaman dulu stock on you tuh segini-segini. Terus temennya ngelihat lucu gitu kan, lucu banget nih rambut gitu. Tapi orang yang penuh tekanan, nggak lucu sama sekali, apa sih. Jadi segala sesuatu tuh dipadang sinis. Nah, itu roh padam. Patiin tuh. Mesti rohnya kamu padam. Jangan menghakimi. Terus roh gue mau padam, lu lebih padam gitu. Jadi rame ya. Gelap-gelapan. Nah, Bu kalau gitu saya skincare aja biar wajah saya glowing. Nggak ada masalah. Itu nggak ada urusan sama muka. Ya kan. Tetapi inner beauty ini kelihatan. Orang yang banyak masalah penuh tekanan. Pernah gak sih lihat orang penuh tekanan? Ya itulah ya. Nah itu perhatikan itu. Jangan-jangan rohnya padam ya. Terus kemudian yang ketiga nih, apa yang terjadi bila roh kita padam adalah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Pasti. Rohnya udah padam. Roh kudusnya udah padam. Udah roh dalam diri kita tuh padam. Jadi kita apa? Gandeng kekuatan sendiri. Gimana caranya nih? Besok bisa makan, kita bisa makan nasi dan beras tuh ada. Gimana caranya? Wah kita minta tolong mak bapak kita deh. Mak kita tuh dia pabrik beras. Mak tolong tiba-tiba mamanya bawa. Jangan susah aja minta duit tolong gitu. Udah tua juga minta tolong malah. Wah menyerah. Ya kan? Kekuatan sendiri. Ngapain nih? Ngamen. Ngamen sekarang sepi banget. Ondel-ondel di Pisangan Baru. Berkali-kali. Weng. Udah rame banget lagi. Aduh. Saya kalau lagi belanja di pasar waktu itu. Kalau ada ondel-ondel lewat. Saya suka kesel gitu ya. Karena berisik. Karena udah memecahkan gendang telinga gitu. Terus udah gitu mintanya gini. Bu. Terus gitu. Suatu malam saya beli ini ayam. Oma, kata saya dipanggil Oma coba. Saya mau ngasih goceng, saya kasih 1.000. Terus saya kasih Oma, masa saya panggil Oma sih gitu. Terus dia bilang, aduh puji Tuhan. Dia tahu mungkin saya Chinese kan. Mungkin Oma. Mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya tidak kuat. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak mampu. Kita bisa seno loh. Ada banyak orang kelihatannya nggak gila, tapi gila. Bener. Ada begitu banyak orang yang akhirnya stres dengan keadaan ini. Jangan ya. Nah ciri-cirinya itu nggak dari kekuatan sendiri. Yang keempat nih. Yang keempat, jadi 4 poin aja ya. Yang pertama apa yang terjadi bila roh kita padam. 1, cepat nyerah. Kedua, hidupnya penuh dengan tekanan. Ada sih tekanan, tapi dia ngerasa paling susah di dunia itu dia gitu. Terus kemudian yang ketiga, mengandalkan kekuatan sendiri. Yang keempat nih, bosen ke gereja. Orang
yang rohnya padam, itu kelihatan bosen ke gereja. Benar apa benar? Benar, mati rasa. Mati rasa ke gereja, ya asal jangan dimarahin aja nih. Sama mami gak dijapri-japri. Gereja online gak seru, gak seru. Udah malas ke gereja. Udah malas ke gereja apa? Malas doa, malas baca firman Tuhan, lengkap. Udah lengkap, bungkus aja bungkus. Udah lengkap itu. Ciri-cirinya kayak gitu, kelihatan. Udah malas ke gereja, habis malas ke gereja, baca firman Tuhan. Gitu. Kemudian doa, ya apalagi doa. Udahlah, berdoa juga nggak kejawab apa-apa gitu. Ya orang yang begitu, ada nggak ciri-ciri yang nggak ada ya di sini ya? Aman, aman, aman ya? Nah, yang berarti terakhir nih, poin terakhirnya adalah bagaimana supaya roh kita tidak padam. Nah, ini penting. Bagaimana caranya supaya roh kita tidak, Bapak Ibu mau ngerti, mau tahu ya kenapa, bagaimana caranya? Gampang, gampang banget. Yang pertama adalah, ya kan, mencari Tuhan. Yang pertama tuh. Kan tadi ciri-ciri yang padam malas ke gereja. Nah, bagaimana supaya roh kita ini udah mau padam nih, ya kan? Iya dong. Bapak Ibu pernah nggak? Pasti sering, ya kan? Handphone itu kalau udah 10% mati ya. Kalau iPhone mati ya? Enggak ya? Berapa persen dia mati? 1. Not begitu ya. Saya main game kemudian masih di 20 bunyi. Low bat gitu kan. Terus saya diterusin toto blubub mati dia. Gitu. Nah, terus kemudian yang saya cari apa? Woi, beli handphone baru dong. Jerah-jerah, patungan nih sama abang nih beli handphone baru. Handphone saya ini baterainya habis. Begitu? Enggak. Yang dicari apa? Charger. Ya kan? Pinjam cas dong. iPhone. Colokannya nggak sama nih, cari-cari yang lain gitu. Dicari kan, dicolok, tungguin aja. Wah kagak naik-naik, dia kalau nggak 10, kalau nggak salah nggak nyala ya kan. Ditungguin, baru nyala. Aduh lama ya, bro abis nih, FF gue mati nih. Ya kan. Nah kalau lagi main seru, tiba-tiba harus colok. Supaya baterainya udah lowbat, colok. Bener nggak? Nah sama dengan roh kita. Kalau roh kita udah mulai, kita udah ukur nih, kok udah males ke gereja ya. Kok udah cepet nyerah ya? Wah, ini udah 5% nih baterainya nih. Woi, mana charger gitu ya. Enggak gitu sih. Kalau anak Tuhan itu selalu ingatnya kemarin terang itu nyantel, harus dengan pusatnya. Nah, kalau udah ada pusatnya nggak akan pernah lowbat. Tetapi bagaimana supaya roh kita nggak padam? Yang pertama cari Tuhan. 2 Tawarik 20. Kita buka dulu ya, saya bacakan dulu. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 20, ini cerita ya, 2 Tawarik 20 di perjanjian lama. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meumnim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka berada di Hazezon Timur, yakni En-Gedi. Wah, udah mulai dikasih tahu nih, udah banyak pasukan mau nyerang kita gitu. Nah, takut gak Yosafat? Takut dong. Yosafat menjadi takut. Mana manusia takut, mau diserang takut. Lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Amin. Saya ulang lagi, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Bapak ibu saudara, kalau saat ini engkau merasa takut, yang engkau lakukan adalah mengambil keputusan mencari Tuhan dan berpuasa di dalamnya. Minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan saya takut. Saya nggak ngerti lagi bagaimana depan hidup ini. Saya nggak tahu lagi Tuhan, tapi nggak memilih untuk nggak ke gereja. Alah, apalah nggak pesimis. Tapi kita mencari Tuhan. Tuhan, saya tahu firman-Mu berkata bahwa masa depan sungguh ada. Dan harapan tidak sia-sia buat bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mengasihi-Mu. Dan saya tahu masa depan saya, masa depan anak-anak saya aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Yosafat takut. Pada waktu dilihat itu kelihatan dari laut Asin. Oh Tuhan, pasukannya banyak sekali, gak mungkin bisa perang ini Tuhan, gak mungkin. Dan Yosafat dengan rasa takut dia mengambil keputusan. Ayo ya udah puasa, cari Tuhan. Tapi kebanyakan orang kalau udah kepepet baru cari Tuhan. Ya gak apa-apa daripada cari dukun ya. Nah lah ya. Tapi kalau bisa dan harusnya
hari-hari tetap nyantel sama Tuhan. Sehingga pada waktu masalah ketakutan terus menimpa kita, kita nggak akan pernah goyah. Amin. Satu lagi contohnya, Daud ya. Kita lihat di dalam 2 Samuel. Kita lihat di dalam 2 Samuel. 2 Samuel 21 ayat yang pertama. 2 Samuel 21, sorry, saya bukannya 1 Samuel. 2 Samuel 21 ayat yang pertama begini ya. Pemberontakan Seba. Oh sorry, ini 21, 21. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Betul ya, 2 Samuel 21 ayat 1. Pada zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Bapak Ibu Saudara lihat, pada zaman Daud sudah terjadi kelaparan selama 3 tahun. Bangsa Israel seringkali ngalamin kayak gini. Dan kemudian Daud enggak nyalahin orang. Daud enggak cari tahu sendiri. Daud lakukan apa? Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, keputusan besar yang kau mau ambil, keputusan-keputusan kecil yang kau mau ambil, terus tanya petunjuk Tuhan. Malu bu, apa-apa nanya Tuhan, makanya punya hubungan dekat sama Tuhan. Jadi gak malu. Pernah nih Bapak Ibu, teman saya nih ada nih. Ya, ada nih, sekarang baru-baru juga nih dia. Dia jarang sekali, saya juga gak mau berurusan sih sama dia sebenarnya ya. Tapi ada dia, teman saya ini. Saya tahu kalau dia telepon saya, pasti karena dia perlu sesuatu. Entah itu doa, entah itu apa gitu. Dia pikir saya dukun kali ya. Dia datang. Tapi kalau waktu banyak uang, ada berkat begitu ya. Cuman update status di Facebook sama di WA, sama Instagram gitu. Bukan saya mau diajak makan, bukan. Cuman kan kadang-kadang kan orang perlu gini, mau es krim gak? Kan pasti saya juga bilang jawabnya gak mau ya. Kecuali gelato gitu ya. Kalau yang kayak gitu-gitu mah gak mau ya. Ya kan? Kemarin saya dapat KitKat dari Radit tuh, mantap. Makasih Edit. Padahal dia statusnya begini, ini kipasku, mana kipasmu? KitKat dong 6, mantap ya kan. Dan ternyata coklat yang disuka Radit itu emang enak gitu ya, sering-sering lah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu keadaan itu teman saya itu ya, terus kemudian kalau dia telepon nih, kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan saya malas angkat nih, pasti dia cuma mau teriak nih. Telepon, akhirnya hati saya bilang jangan begitu. Terus saya angkat, halo, kenapa? Yuli, gue kena COVID. Ya udah nggak apa-apa. Biasa aja. Ntar kalau gue mati, ya matilah dikubur. Ngomong sama lu mah gini gitu. Sadis juga sih memang saya. Tapi sekarang udah terlalu banyak yang kena COVID, jadi saya tinggal diurusin aja gitu. Oh ya udah, ayo minum vitamin atau apa gitu ya. Terus ini, yang kena COVID kan bukan lu doang, udah banyak yang meninggal, banyak yang sembuh, lebih banyak yang sembuh. Jadi nggak usah khawatir gitu. Pokoknya Tuhan pasti tolong kita. Nah, Bapak Ibu ngerti maksud saya? Pada waktu engkau ada perlu datang sama Tuhan, akhirnya bilang begini, cari Tuhan dong, malu, ya malulah. Makanya dalam suka dan duka harus dekat sama Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Yosafat, Daud bisa begitu karena dia kenal Tuhan ya. Kenapa dia kenal Tuhan? Karena dia punya hubungan dekat sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang menolong dia. Dalam ketakutan Yosafat, dia mencari Tuhan. Daud minta petunjuk Tuhan, kenapa bisa begini? Kenapa bisa kelaparan Tuhan? Katanya Tuhan pelihara bangsa Israel. Kenapa 3 tahun ini Tuhan kelaparan? Dan Tuhan bilang, itu karena Saul hutang darah. Ada salah di sana. Dan Daud tahu itu. Dia mulai mengerti. Dia gak menghakimi Saul. Dia bisa bunuh Saul, mertuanya itu. Gampang bunuh Saul. Orang pasukannya Daud itu penjahat semua dulunya. Daud pertama kali itu punya pasukan mantan nabi semua itu. Waduh, penjahat semua ada pokoknya. Tetapi dimenangkan dan menjadi radikal. Menjadi pasukan yang kuat yang Daud punya. Jadi orang itu udah berani mati, itu udah hebat dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi Daud bisa tinggal bilang, bunuh deh tuh, racunin aja tuh Saul. Enggak. Daud taruh hatinya sama Tuhan. Itu sebabnya di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan adalah jangan padamkan roh.
Hal yang gampang aja, jangan malas ke gereja. Oh gerejanya online, terus mau apa? Masih bisa ada gereja masih bagus. Saya udah bilang kan tadi di grup. Masih hidup aja masih bagus, malas lagi ke gereja. Yakin gitu. Besok gak ketemu yang namanya COVID. Nakut-nakutin ya? Bukan. Saya nggak nakut-nakutin. Ya pun kalaupun nggak COVID juga bisa meninggal kan. Ya kan Bapak Ibu Saudara, maksudnya gini loh. Jangan sombong lah. Hari ini hidup, hari ini sehat itu bagus. Setuju ya dengan saya? Yang kedua apa? Bagaimana supaya roh kita tidak padam? Berdoa. Harus. Itu jalan satu-satunya. Letak kekuatan kita di dalam tahan berdoa. Pada waktu engkau rindu sama seseorang yang sudah Tuhan panggil pulang. Yang bisa engkau lakukan adalah tekuk lutut dan berdoa. Bilang begini, Tuhan, orang yang saya sayangi sekarang ada sama Tuhan. Titip salam ya Tuhan, saya rindu. Itu aja. Bukan malah menangisi hidup, kenapa engkau pergi? Kenapa enggak? Anak-anak Tuhan yang kuat adalah tetap nangis dong. Masa orang yang disayang gak nangis, pergi gak nangis, tapi gak hidup dalam tangisan gitu. Sampai matanya buta gitu, enggak. Tetap menjalani hidup. Karena tahu pada suatu saat nanti Tuhan pun akan jemput dia. Manusia kan ada selesainya. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Terus berdoa, jadi harus berdoa dong. Siapa di sini? Saya tak yakin siapa di sini mau masuk surga. Semua pasti mau. Saya juga mau ya. Tapi siapa di sini yang suka berdoa? Jarang angkat tangan. Kenapa? Padahal di surga doa, ya kan? Udah biasa harusnya. Tapi saya nggak tahu ya. Ada beberapa orang kalau di surga katanya tiap hari menyembah Tuhan. Kayaknya sih nggak begitu juga ya. Sebenarnya surga itu kayak langit baru, bumi baru gitu. Jadi keadaannya dipulihkan semua gitu. Saya nggak tahu ya. Apakah ada kawin mualaf? Saya nggak tahu itu, karena saya belum ke sana, ya. Saya belum ke sana. Mungkin ada kali pendeta yang naik turun surga. Kalau saya belum, ya. Nah, jadi saya cuma lihat aja di Wahyu akan disediakan langit baru, bumi baru begitu, ya. Tapi kapan? Ya saya juga nggak tahu, ya. Cuman yang saya lakukan adalah kita lakukan adalah berdoa. Coba bilang sama diri sendiri, saya tidak boleh malas lagi ke gereja. 1, 2, 3. Kedua, saya tidak boleh malas lagi berdoa. 1, 2, 3. Saya tidak mau malas lagi berdoa. Amin. Ayo dong. Banyak waktu loh sekarang. Sekolah online. Gak perlu ongkos, gak perlu macet, ya kan? Mah telat lari. Dulu saya sekolah ya. Telat lari manjat tembok gitu kan. Sampai saya kan SMP 158 nih. Di belakang ada pintu, ada rawa. Ada pohon, ada sawah-sawah. Jadi kalau telat saya muter ke belakang. Di situ ada guru saya ternyata. Udah capek-capek muter, takut jeblos. Pas tau udah nyampe, blek. Guru saya gini, ayo sana ke lapangan. Kok Bapak di sini Pak? Ya saya tahu kamu mau ke sini. Ayo sana. Gitu. Jangan dicontoh ya, itu nggak bagus. Tapi sekarang kan enak online. Ya, ada online apa? Pasang foto bisa gerak-gerak. Jadi sangka gurunya dia, padahal dibikin aplikasinya. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa nggak Yordan? Oh bisa. Saya pikir tadi juga gini, kok pendeta ini ya, pendeta waktu Zoom gitu, kok bisa ada gitu ya. Kayaknya, tapi saya pikir kayaknya nih bohong nih, kayaknya bukan dia nih. Ada gini gitu matanya. Padahal bukan dia, cuman animasinya doang. Terus dasar ya, pendeta-pendeta yang tua sih percaya-percaya aja ya, tapi emang sebenarnya sih itu nggak boleh bohong begitu ya. Paling-paling. Anak-anak sekolah di sini aman ya, nggak begitu ya? Aman ya, aman. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Amin. Ayat terakhir. 1 Tesalonika 5, ini ayat terakhir, beneran terakhir. Habis ini kita akan perjamuan kudus. 1 Tesalonika 5. Oke, coba siapa yang bisa baca ini? Siapa ya? Winda deh, Winda. Winda, bacain Winda. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Apa loh? Agak napuk sendiri ya. Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. 19. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah
yang baik. Dua-dua dong tanggung. Jauhi dirimu dari segala jenis kejahatan. Iya, terima kasih ya Win. Ya, jadi udah jelas ayatnya. Tadi kan apa? Supaya roh kita tidak padam, kita cari Tuhan. Yosafat, Daud sudah melakukannya. Kemudian berdoa. Wah, itu kalau berdoa Tuhan Yesus sering. Coba saya mau tanya, sibuk mana Tuhan Yesus sama kita? Tapi Tuhan ada waktu loh berdoa. Dia suka menyingkir dan berdoa, ya. Kemudian jangan alasannya karena sibuk apa sih gitu ya. Kemudian mengucap syukur. Amin. Dan di 1 Tesalonika, ini Paulus kembali tulis suratnya kepada jemaat di Tesalonika berkata begini. Bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena masalah tuh selalu up and down. Tapi sukacita harus tetap senantiasa. Kemudian tetaplah berdoa. Masalah boleh juga, ntar gede, ntar kecil, ntar gede banget, ntar sampai ketiban-tiban kita. Yang kita lakukan tetap berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Dan terakhir mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ngucapin syukur. Nggak naik gaji, ucapan syukur. Amin. Terus kemudian dimarahin bos, ucapin syukur. Dimarahin mama, diputusin pacar, ucapkan syukur. Kayak seperti orang Jawa selalu bilang bahwa untung. Ya kan, untung terus. Wah, mobilnya hancur, untung masih hidup loh. Gitu, ya kan. Tapi biaya mobil puluhan juta, nggak apa-apa, untung kita masih hidup. Tangan jatuh, tangan kepotong satu, untung jarinya cuma satu yang kepotong, nggak semua. Kalau kepotong semua segini, untung masih ada satu tangan kanan gitu. Masih ada untungnya. Ya, itu berpacu dari ayat Alkitab, mengucap syukurlah senantiasa. Itulah sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan 19 berkata begini, janganlah padamkan roh. Kalau engkau sudah bisa mencari Tuhan, kau sudah bisa berdoa, mengucap syukur, maka tidak boleh padamkan roh. Itu udah guaranteed. Ngerti ya? Jadi tadi apa? Yang terjadi bila roh kita padam, indikasinya apa? Kalau COVID kan diukur 40 ya kan, terus kemudian gak bisa nyium, gak bisa apa lagi ngerasain, nah itu COVID gitu ya kan. Nah kalau di sini juga sama, roh kita padam tanda-tandanya apa? Kita cepat nyerah, kita hidupnya penuh banget sama tekanan. Terus kekuatan kita andalkan sendiri sampai keseok-seok. Terus bosan ke gereja, bosan doa, bosan baca firman Tuhan. Ibadah ini, entar ibadah, entar yud. Besok terus kemudian doa, sekolah minggu. Anak sekolah minggu tuh lebih rajin lagi loh. Ya kan, terus ibadah sekolah minggu hari Sabtu, doa hari Kamis, doa fajar hari Sabtu pagi. Banyak. Ya kalau saya lihat yang ikut ya dia doang gitu. Nggak masalah, ya kan. Ya kan urusannya sama kita sama kita ya kan. Artinya maksudnya kita urusannya sama Tuhan gitu, bukan urusannya sama yang lain. Tapi saya dorong jemaat GB Pisangan baru sekarang ini, jangan menyerah. Jangan padamkan roh. Ayo bangkitkan dirimu. Kan kita yang ngeklik. Jangan dimatiin lampu, kan kita yang mati-matiin. Nah kita jangan ditekan tombol off, on. Jangan padamkan roh. Amin. Amin. Tetap semangat. Ya, jangan nyerah. Aduh gereja online bosan. Nggak usah, kata bosan itu buang aja. Udah nggak laku lagi. Sekarang harus semangat. Ya jerah. Walau 1000 rebah. Disiapin ya, itu perjamuannya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, 10.000 rebah di kanan, katakan takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetaplah Allah penolongku, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita akan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kita mau berkata, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragu. Jangan ragukan kasih setia Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Kau tinggalkan, meski langit tanpa surau, meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, mari kita lewati lembah, tak pernah kau tinggalkan diriku. Masih ada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau berkata haleluya. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam perenungan pribadi saat ini. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Saya mau sedikit cerita bahwa ada satu cerita benar-benar nyata ini. Seorang bapak penjaga sekolah. Bertahun-tahun dia jaga sekolah, Bapak Ibu. Dia jaga sekolah, dia bersihin sekolah. Sampai satu hari diganti kepala sekolahnya. Dan kepala sekolahnya punya aturan baru bagi setiap karyawan sekolah. Dari yang atas sampai yang ke bawah harus bisa baca tulis. Bapak ini gak bisa baca tulis.
Bapak ini buta huruf dan akhirnya dipecat, di PHK. Karena memang kalau nggak bisa baca tulis harus dikeluarin. Bapak ini pulang ke rumahnya dan dia bilang sama mama istrinya, istriku saya dipecat karena saya nggak bisa baca tulis. Tapi istrinya nggak ngomel, dia cuma bilang, nggak apa-apa, Tuhan pasti pelihara kita. Dan hari-hari tidak mudah. Biasanya ada gaji 1 juta, 2 juta, nggak ada. Beras semakin nipis sampai akhirnya bapaknya bilang, saya mau jualan aja. Dan dia mulai cari resep dan dia mulai jual pelan-pelan. Sampai akhirnya kue yang dia buat itu ngetop di mana-mana. Dan akhirnya dia punya beberapa outlet. Uang dia taruh di koper. Satu hari keponakannya datang bilang gini, Suk, itu koper isi apa? Itu koper isi uang. Jangan taruh di rumah, Suk. Terus gue mau taruh di mana? Taruh di bank. Dia taruh, ya udah anterin gue ke bank. Dia ke bank. Bawa tuh koper gede, isinya duit. Dia taruh di bank. Saya mau nabung. Dia buka kopernya, duit semua. Tolong hitung. Ini Pak, isi form. Dia bengong, dia bilang saya nggak bisa nulis Pak. Saya nggak ngerti ini nulis apa. Manajer bank bilang begini, aduh Bapak, kalau Bapak bisa baca tulis, Bapak pasti lebih maju dari sekarang. Bapak tua itu bilang begini, justru karena saya nggak bisa baca tulis, saya jadi maju sekarang. Coba kalau saya bisa baca tulis, saya masih jadi penjaga sekolah. Cerita dari ini adalah Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu ke depannya bagaimana. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Kenapa hidup jadi begini? Kenapa saya harus lahir dengan keluarga seperti ini? Jangan begitu. Karena engkau dan saya nggak tahu ke depan bagaimana Tuhan sedang buat. Tetapi mengucap syukurlah senantiasa, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jangan padamkan roh. Walau 1000 rebah berlaksa-laksa boleh jatuh, tetapi engkau dan saya tetap dipelihara oleh Tuhan di masa pandemi sekarang. Jangan pernah takut, tetaplah melangkah dan jangan padamkan roh. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Percayalah, walau 10.000 rebah di kanan takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Bangkitkan imanmu dan katakan ini, walau 1000 rebah sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Masih ada Tuhan Yesus di hidup kita. Masih ada sahabat yang baik dalam hidup kita. Dia pelihara engkau dan saya, yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, saya minta untuk bangkit berdiri dimanapun kau berada. Haleluya, kita sembah Dia sebelum kita masuk dalam perjamuan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thanks Lord, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, roti dan anggur, apapun ini bentuknya, ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus
yang sebentar kami akan nikmati bersama-sama. Kami tidak tahu Bapak, apakah ini menjadi perjamuan terakhir buat kami. Kami tidak tahu Tuhan, masa-masa sulit saat ini, apakah kami masih bisa nanti-nanti untuk ibadah online Tuhan. Kami tidak tahu. Tetapi satu yang kami tahu, melalui perjamuan kudus ini kami dikuatkan kembali. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri penghiburan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu tetap sama. Kuasamu tetap sempurna. Kami akan menikmati perjamuan ini Tuhan dengan iman percaya bahwa Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus, layakan kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa, sehingga perjamuan ini menjadi berkat buat kami dan bukan kutuk buat kami. Terpujilah namamu Bapa. Bila melalui perjamuan kudus ini, roh kami yang mulai padam, roh kami yang sudah malas-malasan dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali semangat lagi dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh ambil roti atau biskuit atau apapun itu. Taruh di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita dan dengarkan sabda Tuhan ya. Kita akan siapkan ini. Siapkan hatimu sehingga ini menjadi berkat buat kita ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan memandang tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil cawan. Angkat tinggi-tinggi. Dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan memandang darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Haleluya. Bila engkau tak bersertaku. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkah
pastikan Tuhan Yesus masih ada di sampingmu. Ku tak mau pastikan engkau sadar bahwa tanpa Yesus engkau gak mampu. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Kita gak bisa jaga diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Keadaan sekarang parah sekali. Yosafat melakukan hal yang benar. Dia takut dan dia menghadap Tuhan dan mencari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, cari Tuhan, hampiri Tuhan lagi. Dia hanya sejauh doa. Kitalah yang menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang jauh sama kita. Katakan ini lagi ya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Jadikan ini doa kita, tulus jadikan pujian ini. Pimpin langkah dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Jalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang di rumah maupun yang di gereja. Pelayan-pelayan Tuhan. Dan berjalanlah dengan. Bapak di dalam surga, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam ibadah Zoom Tuhan. Bapak di dalam surga, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik itu terpapar COVID, baik itu sakit jasmani yang lainnya. Hamba berdoa, kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, virus-virus disembuhkan, virus-virus hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengangkat tangannya dalam keadaan lemah rohani, dalam keadaan yang hampir padam rohnya Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus aliri lagi Bapa, aliri Roh-Mu Tuhan, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kekuatan Tuhan. Engkau menjadi lebih bersemangat lagi, tidak gampang menyerah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kekuatan Tuhan, terima kekuatan Tuhan, terima jamaahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Aliri Bapa. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Bapa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di rumah-rumah jemaat ada hadirat Tuhan. Ada jamaah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk yang di rumah. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Bapa di surga, Engkaulah segala-galanya buat kami. Engkau yang mengerti kondisi hati kami saat ini, Tuhan. Engkau yang tahu betul apa yang kami rasakan saat ini, Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan ingatkan kami bahwa kami nggak sendirian. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang maha kuasa. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tahu mungkin kondisi roh kami mulai padam, Tuhan. Tapi saat ini kami tahu ada kekuatan besar yang sudah mengalir di dalam hidup kami. Ada kasih yang besar yang sedang memeluk hidup kami. Kami tahu Tuhan, ya masalah kami banyak. Tapi kami tahu kekuatan Tuhan ada buat kami. Engkau yang memberikan kami pertolongan. Engkau yang memberikan kami penghiburan. Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Mungkin depan, belakang, kiri, kanan nggak ada jalan. Tapi kami tahu Tuhan membuat jalan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan sakit kami. Engkau yang menegakkan kepala kami. Engkau yang memberikan kami damai sejahtera. Engkau yang mengangkat kami dari keterpurukan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kami. Engkau yang menghibur kami di saat kesesakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih. Kami nggak akan pernah menyerah, karena kami tahu ada Tuhan yang sayang kami, yang selalu menyertai kami. Kami tahu Tuhan bahwa keadaan ini tidak membuat kami hancur. Kami tahu Tuhan kondisi yang kami lihat saat ini tidak membuat iman kami lemah. Karena pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Bapa di surga, maafkan kami Tuhan, kalau kami sudah melupakan Engkau selama ini. Tapi hari ini, kami berkata kepada-Mu Tuhan, kami nggak akan bisa berjalan tanpa. Dan kami nggak mau melangkah menjalani hidup ini tanpa-Mu Tuhan. Pegang erat tangan kami, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami nggak mampu, tapi Tuhan kami yang akan memampukan kami melewati masalah ini. Kami nggak sanggup, tapi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa itu, yang akan menyanggupkan kami melewati masalah ini. Engkau yang akan memberikan kami pertolongan. Terima kasih Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada-Mu. Beri kami terus kekuatan Tuhan, sehingga kami tidak kendor dalam melayani-Mu Tuhan. Kami nggak kendor dalam beribadah kepada-Mu Tuhan. Iman dalam diri kami nggak akan pernah padam. Karena kami tahu Tuhan, kami taruh harap kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, dan kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Itu menandakan Tuhan, itu membuktikan Tuhan, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Lakukan apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami berserah Tuhan. Kami bodoh. Kami nggak cakap dalam mengatur hidup kami. Kami nggak cakap dalam mengambil keputusan. Kami nggak pintar dalam menjalani hidup ini. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami angkat tangan kami dan kami menyerahkan semuanya kepada-Mu. Kami serahkan semuanya Bapa. Takut kami serahkan semua Tuhan, masalah kami. Kami serahkan semua Tuhan, hutang-hutang kami mungkin, sakit kami mungkin. Semuanya kami serahkan kepada-Mu. Kami mau percaya pada-Mu Tuhan. Dan Bapa yang luar biasa, kami percaya roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang membuat kami lemah, yang membuat kami goyah, yang berusaha untuk mengambil damai sejahtera di dalam hidup kami, yang berusaha membuat kami padam roh di dalam diri kami. Apapun yang sedang iblis rancangkan, apapun yang sedang iblis kerjakan, kami mau patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus.
Kami akan mengerjakan bagian kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dengan penuh iman dan percaya kepadamu Tuhan. Dan selanjutnya, kami percayakan semuanya kepadamu. Terima kasih Bapak yang luar biasa, yang kami tahu selama-lamanya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yang kami tahu selama-lamanya iman percaya kami kepadamu Tuhan gak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik. Dunia boleh semakin parah mungkin. Apapun boleh terjadi, bahkan bumi boleh berlalu. Tapi kami akan tetap teguh berdiri iman kami di dalam Tuhan. Karena kami percaya yang kami nantikan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan. Tolong Tuhan, kami tahu Tuhan sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang ingatkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Beri kami kepekaan sehingga kami bisa mendengar suara-Mu. Beri kami kepekaan Tuhan sehingga kami bisa tahu apa yang Tuhan inginkan di hidup kami. Apapun yang mau Tuhan rubah di dalam hidup kami, ubah kami Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Kami sedang berusaha untuk menuju kekekalan bersama-Mu Tuhan. Sebab itu, beri kami hati yang lapang Tuhan. Beri kami pikiran yang terbuka Tuhan. Sehingga kami peka, bisa tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Apa yang mau Tuhan rubah di dalam diri kami. Karena kami tahu, hidup kami bukan soal makan, minum, pakai. Tetapi hidup kami adalah soal kami mencari kebenaran di dalam Tuhan. Soal kami bagaimana kami mencari perkenanan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur pagi ini kami masih hidup. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk merubah semua yang harus kami rubah. Pulihkan kami Tuhan di dalam sisa hidup kami Tuhan. Sehingga di dalam sisa hidup kami yang kami nggak tahu berapa lama ini Tuhan, kami akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan memakai maksimal untuk mencari Tuhan. Kami akan pakai maksimal untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami nggak mau menyesal ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami sudah terima perjamuan kudus-Mu. Kami juga sudah terima roh-Mu di dalam diri kami. Dan kami akan menjaga itu. Nggak akan pernah padam roh kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersama-Mu Bapak, kami akan lewati badai hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan lewati masalah kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan keluar lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu di hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, kami ingat kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia kepadamu Tuhan. Kami serahkan kota-kota Jakarta, Bekasi, seluruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya, pemimpin-pemimpin yang ada ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, terlebih di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Nama Tuhan silakan duduk. Yang ini kita akan Bapak Ibu masih percaya ya, Yesus kita akan juru selamat. Jalan-jalan kebenaran dan hidup. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku, nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik. Tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna.
dalam surga, kami berdoa untuk kedua kekasih kami saat ini Tuhan, yang Kau tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami percaya bahwa umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri-Mu ada kemuliaan dan kekuatan Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hikmat, marifat Tuhan, kesehatan menyertai kedua hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang Tuhan terus tinggal atas kedua hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka akan tetap melayani Tuhan dengan setia. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami percaya Tuhan saat ini Jakarta dan Bali sedang mengadakan PPKM Tuhan. Keadaan COVID saat ini sangat luar biasa Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus melindungi kami semua. Tuhan akan terus menjaga kami semua hamba-hamba Tuhan, juga jemaat Tuhan semuanya terjaga dengan baik. Kami yakin Tuhan kalau negara-negara lain sudah boleh bebas dari corona, bisa mengatasinya Bapak, dan biarlah kiranya Tuhan berhikmat buat pemimpin kami, bahkan Tuhan beri juga rakyat Indonesia tunduk kepada pemerintah Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan keadaan ekonomi saat ini juga Tuhan, dengan diadakannya PPKM akan banyak lagi pengurangan pekerja Tuhan, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus tolong bangsa kami, tolong Jakarta Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati anak-anak Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah membantu jalan ibadah ini Bapak. Baik multimedia, pemain musik, YL Singer Tuhan. Kami semua Tuhan Yesus, kami akan terus melayani Tuhan. Biarlah roh kami tetap menyala-menyala dan melayani Tuhan. Bapak dalam surga, hamba juga berdoa khusus untuk jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba tahu bahwa saat-saat ini tidak mudah Bapak. Tetapi hamba bersyukur Tuhan, kedewasaan jemaat Tuhan, mengembalikan perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata, bahkan kasih sayang Tuhan nyata. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan juga untuk persembahan kolekte yang akan masuk Bapak. Kami percaya semuanya membuat pekerjaan Tuhan ini berjalan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau tidak perlu uang kami, tetapi pekerjaan Tuhan membutuhkannya, dan biarlah melalui kami menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak dalam surga, kami akan akhiri ibadah ini, dan sebentar nanti ibadah yud, biarlah Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengar, janganlah padamkan roh itu merema dalam hati kami, dan kami akan tetap semangat dalam melayani Tuhan, apapun keadaan saat ini. Kami tidak pernah takut dan gentar sebab Engkau beserta kami. Kami siap Bapak melangkah lebih maju. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan melindungi Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat GB Pisangan Baru yang sangat dikasihi Tuhan. Sekarang marilah kita terima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Kasih sayang luar biasa dari Tuhan Yesus serta penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, terimalah berkat ini. Tetaplah menjadi teladan, tetaplah kuat di dalam Tuhan dan jangan pernah padamkan roh. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga Ibu Lydia, Nael, Ian semua sembuh ya dalam nama Yesus ya. Tetap semangat. Tuhan memberkati.